saya ingin menjelaskan bahwa musik bukan hanya sekumpulan nada, tapi bahasa universal yang mampu menyentuh hati dan menggerakkan jiwa. Setiap irama memiliki cerita, dan setiap melodi membawa pesan bagi saya. Musik bukan hanya sekedar hobi, tapi bagian dari hidup. Saya belajar tentang rasa, makna, dan juga kebersamaan melalui musik itu sendiri. Musik juga mengajarkan saya tentang kedisiplinan, kerjasama, dan mengekspresikan diri dengan cara yang positif. Perkenalkan, nama lengkap saya Marcelina Claudina Jenia, biasa dipanggil Sela. Saya adalah mahasiswa program studi pendidikan musik STKIP Citra Bakti Ngada, semester 3, kelas B. Oke baik, sekarang saya akan langsung mempresentasikan mind mapping saya yang saya buat berdasarkan hasil refleksi yang telah saya buat, yaitu refleksi tentang mengapa saya memilih program studi pendidikan musik di STKIP Citra Bakti Ngada. Jadi mind mapping ini saya buat berdasarkan 4 elemen penting. Yang pertama, tujuan, yang kedua, materi, yang ketiga, proses, dan yang keempat ada evaluasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan saya mengambil program studi pendidikan musik. Jadi di bagian tujuan ini juga saya sudah cantumkan 7 poin penting. Yang pertama adalah saya ingin menjadi guru musik yang profesional dan berkarakter. Yang kedua, saya ingin mengembangkan bakat dan potensi yang ada dalam diri saya. Yang ketiga, mencintai dan melestarikan musik, khususnya musik daerah. Yang keempat, membawa musik menjadi media pendidikan di masyarakat. Yang berikut, menghidupkan musik dalam kehidupan bermasyarakat, sosial, dan juga gereja. Yang berikut, menjadi pribadi yang lebih kreatif, disiplin, serta bertanggung jawab. Dan yang terakhir, menjadikan musik itu sendiri sebagai media untuk mengekspresikan diri. Jadi yang pada intinya, tujuan saya mengambil program studi pendidikan musik di STKIP Citra Bakti Ngada adalah saya ingin membawa musik itu lebih jauh lagi. Saya ingin mendalami musik itu lebih jauh lagi, bukan hanya sekedar bagaimana cara memainkan alat musik yang baik dan benar, bagaimana cara melatih teknik vokal yang baik dan benar, tetapi saya ingin mengimplementasikan musik itu sendiri ke dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya, saya ingin mengajak generasi muda agar lebih mencintai musik daerah. Karena zaman sekarang musik daerah sudah banyak yang melupakan musik daerah itu sendiri, terlebih khusus generasi muda. Seiring dengan berkembangnya zaman dan juga kemunculan alat musik modern yang baru, sehingga alat musik tradisional atau alat musik daerah yang menjadi ciri khas dari daerah kita sendiri sering dilupakan. Maka dari itu, tujuan saya nanti adalah melestarikan musik daerah ini sendiri. Yang kedua, saya ingin menghidupkan musik ini di lingkungan masyarakat, sosial, budaya, dan juga gereja. Dalam kehidupan sosial ini, saya ingin mengajak generasi muda agar terus melestarikan alat musik ini, musik itu sendiri. Saya ingin memaknai musik ini lebih dari bagaimana cara bermain alat musik yang baik dan benar. Yang pada intinya adalah saya ingin membawa musik bukan hanya di lingkungan formal, tetapi juga di lingkungan non formal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang saya dapat selama saya menempuh pendidikan di program studi pendidikan musik STKIP Citra Bakti Ngada. Jadi materi-materi yang saya dapatkan itu bukan hanya tentang sekedar teori dasar musik seperti bagaimana membaca notasi balok yang baik dan benar, bagaimana cara menentukan tempo, ritme, dan lain sebagainya. Tapi kami juga belajar atau kami juga mendapatkan materi lebih dari itu, seperti pembelajaran kontekstual melalui kegiatan dan budaya lokal. Jadi kami tidak hanya mendapatkan materi di lingkungan kampus atau di dalam kelas, tetapi kami juga mendapatkan materi di luar lingkungan kampus, seperti kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan selama ini. Lebih konkretnya lagi atau lebih spesifiknya lagi adalah kegiatan yang menjadi ciri khas program studi pendidikan musik, yaitu kegiatan Lokatua Mata Api. Jadi perlu saya jelaskan lebih rinci bahwa loka itu artinya tempat, tua itu berarti tua, mata api itu adalah api yang sudah dinyalakan. Jadi
lebih intinya adalah Lokatua Mata Api itu adalah di mana kami duduk melingkar, lalu di situ kami berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi suka duka, atau menceritakan masalah satu sama lain, dan tujuannya adalah untuk memecahkan permasalahan yang kami alami tersebut. Jadi menurut saya materi-materi yang kami dapat itu bukan hanya tentang bagaimana cara memainkan alat musik, bagaimana cara membaca notasi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan teori dasar musik, tetapi kami juga mendapatkan materi lebih dari itu. Kami lebih mendalami musik lebih dari sekedar teori, bukan hanya juga praktiknya, tetapi kami benar-benar menghidupkan musik itu di tengah lingkungan sekitar lingkungan masyarakat. Oke, selanjutnya adalah proses. Jadi proses yang saya lalui selama ini adalah yang pertama itu saya mengikuti perkuliahan teori dan juga praktik untuk musik itu sendiri. Yang kedua adalah melakukan latihan rutin terhadap alat musik. Jadi saya memutuskan untuk mengambil mayor GC karena memang rasa penasaran saya terhadap alat musik ini, karena memang sebelumnya saya belum pernah memainkan alat musik ini. Tapi untuk alat musik gitar dan juga piano saya sudah pernah mencoba memainkan. Dan akhirnya keputusan saya untuk mengambil mayor GC ini memang atas dasar keinginan saya sendiri, bukan karena paksaan dari orang lain. Selama ini saya selalu melatih bermain alat musik biola agar saya bisa menguasai alat musik ini di kemudian hari. Terus yang ketiga, proses yang saya lalui itu adalah mengikuti berbagai kegiatan dilaksanakan oleh program studi pendidikan musik, seperti kegiatan festival, kesenian, terus kegiatan Lokatua Mata Api yang menjadi ciri khas program studi pendidikan musik, dan juga kegiatan band-band lainnya. Saya sudah melalui proses itu, dan dari proses itu saya belajar bahwa musik bukan hanya tentang bagaimana cara bernyanyi yang baik dan benar, bagaimana cara memainkan alat musik yang baik dan benar, tetapi dari proses itu saya belajar menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, disiplin, dan juga lebih kreatif. Terus yang berikutnya itu adalah belajar dari pengalaman luar. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa proses yang kami lalui itu bukan hanya di dalam kelas, yaitu mendapatkan teori dari para dosen dan juga praktik musik, tapi kami juga belajar di luar lingkungan kelas, seperti di komunitas atau di kegiatan-kegiatan seni yang kami lalui selama ini, khususnya di program studi pendidikan musik. Jadi dari semua proses-proses ini saya lalui secara bertahap, dan dari proses ini saya belajar menjadi pribadi yang lebih disiplin dan juga kreatif. Oke, yang terakhir ada evaluasi. Jadi berdasarkan refleksi yang telah saya tuliskan, saya menyadari bahwa perjalanan saya dalam memilih dan menekuni program studi pendidikan musik tidak selalu berjalan dengan mudah, namun penuh dengan pengalaman yang berharga. Evaluasi ini saya buat sebagai bahan perenungan agar kedepannya saya bisa memperbaiki diri saya lebih baik lagi. Saya juga menyadari bahwa minat saya terhadap musik bukan hanya sekedar hobi, tapi sudah menjadi bagian penting dalam hidup saya. Namun saya juga menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu saya pelajari, terutama dalam hal teori dasar musik, dalam hal memainkan alat musik, kemampuan dalam membaca notasi, baik itu notasi angka maupun notasi balok, dan juga hal-hal yang lainnya yang perlu saya benahi ke depannya. Dan saya juga membuat planning atau rencana ke depannya agar saya bisa menjadi lebih baik. Yang pertama itu lebih rajin lagi dalam melatih bermain alat musik dan juga olah vokal yang teratur. Yang kedua, lebih meningkatkan rasa percaya diri dengan mengikuti lebih banyak kegiatan, terutama dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh HMPS Pendidikan Musik, dan juga kegiatan yang dilaksanakan di luar HMPS Pendidikan Musik. Terus lebih aktif dalam bekerja kelompok dan kegiatan-kegiatan yang lain yang berada di kampus. Maka dengan itu kemampuan saya dalam hal musik, baik itu dalam hal teori dasar musik maupun pengimplementasian musik itu sendiri di lingkungan masyarakat akan menjadi lebih baik lagi ke depan.
Baik, sekian presentasi dari saya mengenai mind map yang saya buat dalam 4 elemen penting, yaitu tujuan, materi, proses, dan evaluasi. Saya memohon maaf apabila ada tindakan, tutur kata maupun perilaku saya selama saya mempresentasikan mind map ini yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Sekali lagi sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.